Ali Imran ayat yang ke-144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyelesaikan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh. Insyaallah dilakukan secara berjamaah. Kita langsung saja dibuka surat Ali Imran ayat yang ke-144 sampai dengan 148. Ali Imran ayat yang ke-144 sampai dengan 148. Agak panjang ya. Baiknya kita baca bersama-sama aja ya. Tidak usah diikutin tapi baca bersama-sama. Ali Imran ayat yang ke-144. Kita baca bersama-sama aja ya bacanya. Oh, Pak Ero belum dapat. Ya. 144. Ali Imran dibantu. Ya, wa ma Muhammadun. Kita baca bersama-sama 144 sampai dengan 148. Ya. Agak tipis itunya, ya. Ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Antamuta illa biidnillahi kitabam muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzillah wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu
wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qauluhum an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, kita langsung mau prodatnya ya, makna per kalimat. Wama Muhammadun illa rasul. Dan tidak lain Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Afa immata, apakah jika dia mati, meninggal, maksudnya Muhammad itu, au qutilan qalabatum, atau terbunuh, kamu inqalabtum, kamu berbalik, ala aqabikum, kepada tumit kalian, artinya kamu berbalik murtad lagi. Wa may yanqalib ala akibahi, barang siapa yang berbalik ke belakang, maksudnya murtad lagi, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wasaya jazilahus syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa makana linafsin, dan tidaklah ada bagi seseorang antamuta illa biidnillah, yang mati, dan tidaklah ada seseorang yang mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sudah tertulis batas waktunya di Lauh Mahfuz. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha, barang siapa yang mencari pahala dunia, upah dunia, nutihi minha, maka kami akan berikan kepadanya pahala dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha, barang siapa yang mencari akhirat, pahala akhirat, kami akan berikan pahala akhiratnya. Wasana jazis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal, dan berapa banyak di antara nabi yang ikut berperang, para nabi yang berperang. Ma'ahu ribbiyuna katsir, bersama nabi itu pengikut yang banyak, umat yang banyak, santri yang banyak. Fama wahanu lima asobahum, maka mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka ketika berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ma da'ufu, dan tidak mereka itu lesu. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah, tidak berputus asa. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa makana qaulahum, dan tidaklah ada ucapan mereka, doa mereka, ila an qalu, kecuali mereka itu berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana,
Ya Rob, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan keterlaluan kami, fi amrina, dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah telapak kaki kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Fa'atahumullahu, maka Allah berikan kepadanya thawaba dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirati, dan sebaik-baik pahala akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu makna mufradatnya. Nah, kita coba langsung makna tafsir ya. Saya ambil dari tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud, seperti yang digambarkan dalam pertemuan yang lalu, bahwa perang Uhud itu sungguh sangat tragis ya, kaum muslimin mengalami kekalahan ya, di mana jumlah mereka yang tadinya 1.300 orang kembali ke Madinah karena hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, kelompok kaum munafikin. Jadi tersisa cuma 700. Kaum Quraisy, musyrikin Quraisy berjumlah 3.000. Dengan jumlah yang beda itu ya. Dan ketidakdisiplinan dari kaum muslimin yang berada di bukit akhirnya mengalami kekalahan. Wa qutila man qutila minhum, itu yang terbunuh sampai 70 orang. Nah, banyak terbunuh di antara kaum muslimin 70 orang, walaupun dia orang kafir juga sekitar segitu ya. Ada isu ya. Isu ini dilontarkan oleh syaitan yang menyerupai seseorang. Isunya itu diucapkan oleh setan, dibisikkan kepada Ibnu Kumayyah. Ya. Ala inna Muhammadan qad kutil. Ketahuilah bahwa Muhammad sudah terbunuh. Jadi ada isu di perang Uhud itu yang dilontarkan oleh setan, dilanjutkan oleh Ibnu Kumayyah, bahwa Nabi Muhammad terbunuh. Sahabat Nabi yang bernama Mas'ad bin Umair, ketika Rasulullah diserang, dia menjadi tameng gitu. Rasulullah dipanah, dia sendiri ada di depannya. Sehingga sahabat Nabi yang menjadi tameng itu meninggal dunia gitu. Dan seterusnya Ibnu Kumayyah itu memukul Nabi, pelindung kepalanya, sampai Nabi itu berdarah gitu, pecah berdarah. Sampai Nabi juga gigi serinya itu rontok. Faqala Abu Kumayyah ini, qataltu Muhammadan, aku sudah ngebunuh Muhammad gitu. Tersiarlah bahwa Nabi Muhammad sudah terbunuh. Kalau kita main catur, kalau rajanya sudah mati, kan berikutnya kan apa yang terjadi? Ya pasukannya jadi kendor gitu ya. Wa inna makana qad daraba Rasulullah, padahal yang benar dia cuma hanya memukul Rasulullah. Fasajjahu fi ra'si, berdarah kepalanya, darah sampai netes. Wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minan nas, dan berpengaruh kepada hati kebanyakan manusia. Sampai berpengaruh di kalangan kaum muslimin.
berpengaruh wa taqadu anna Rasulullah qad kutil, dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sudah terbunuh gitu. Dan terbunuh itu boleh saja bagi seorang nabi ya. Sebagaimana Allah telah mengisahkan ya para nabi yang terdahulu bahwa nabi itu banyak yang meninggal. Di antaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan banyak-banyak lagi nabi yang lain yang terbunuh. Ya. Fahasola, maka berhasil ya, membuat lemah, membuat lesu, dan membuat mundur pasukan muslimin dari perang Uhud itu. Sehingga banyak yang melarikan diri, berbalik ke belakang. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, Allah turunkan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Nah, itu. Jadi sabab nuzulnya itu ketika peristiwa Nabi Muhammad dipukul oleh Ibnu Kumayyah, dikatakan bahwa disangka bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia, terbunuh. Padahal Nabi Muhammad cuma terluka saja ya. Turunlah ayat ini. Nah, itu sabab yang pertama. Sabab yang kedua, qala Ibnu Abi Nujaih an abihi, dari bapaknya, ana rojulan minal muhajirin maro ala rojulin minal ansori wahwa yatasahkhatu fi damihi. Ada seseorang ketika di perang Uhud itu dari kaum muhajirin lewat depan orang kaum Ansor. Dia berdarah, kaum muhajirin berdarah, berlumuran darah. Faqala lahu, berkata kepada kaum Ansor tadi, ya fulan, apakah kamu tidak merasa bahwa Muhammad sudah terbunuh? Kalau Muhammad terbunuh, ngapain lagi kita? Pemimpin kita sudah meninggal. Lalu dijawab oleh kaum Ansor. Orang Ansor tadi jawab, in kana Muhammadun qad kutil faqad balag. Jika Nabi Muhammad sudah terbunuh, maka dia sudah menyampaikan risalahnya. Sudah selesai urusan Nabi Muhammad. Faqatilu an dinikum, untuk kita, marilah kita berperang untuk agama kita. Nabi Muhammad sudah menyelesaikan tugasnya, menyampaikan risalahnya. Nah, untuk kita berperang demi agama kita. Turunlah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, ini ya, ada dua peristiwa. Nah, afa immata, selanjutnya, apakah jika Nabi Muhammad mati, au kutila, atau terbunuh? Kalau mati itu kan berpisahnya ruh dari jasad. Dengan secara alamiah, karena sakit, karena tua, atau sesuatu hal. Tapi kalau terbunuh, ada seseorang yang mengambil nyawanya itu. Ya. Apakah jika Nabi Muhammad mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik ke belakang, akan murtad lagi. Ya. Wa ma yanqalib ala akibai, barang siapa yang berbalik ke belakang menjadi murtad, fala yadurrullaha syai'a, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Kalau kalian itu murtad, seorang, dua orang, tiga, seluruh manusia itu murtad, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wasayazillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Artinya Allah akan membalas orang-orang yang qamu bi ta'atihi, orang yang menegakkan ketaatan, orang yang melaksanakan ketaatan. Allah membalas orang-orang yang bersyukur itu, Allah membalas orang yang
melaksanakan ketaatan. Wa qatalu an dinihi, dan Allah akan membalas orang yang membela agamanya. Wattaba'u rasulahu hayyan wa mayitan, dan yang bersyukur itu adalah orang yang mengikuti rasulnya baik mati ataupun hidup ataupun mati. Nah, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang taat, orang-orang yang berperang membela agamanya, dan orang-orang yang mengikuti rasulnya baik itu hidup maupun mati. Ada sebuah hadis ya. Wa kadzalika tsabata fi sihah, dan demikian dijelaskan di dalam kitab-kitab yang sahih, wal masanid, dan musnad-musnad, wasunan dan sunan-sunan, dan yang lainnya dari kitab-kitab Islam dari berbagai macam jalan yang memberikan pengertian yang pasti. Nah, disebutkan ya di dalam Musnad Sahihon bahwa Abu Bakar Siddiq begitu mendengar ini peristiwa berikutnya. Nah, Abu Bakar Siddiq itu mendengar bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Nabi Muhammad meninggal, ya. Kemudian dia naik kudanya dengan kecepatan yang tinggi. Seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu tinggal di Madinah beserta istrinya yaitu Aisyah. Dan orang sudah heboh. Mungkin kalau sekarang sudah pasang tenda segala macam gitu ya. Orang gak percaya kalau Nabi Muhammad itu meninggal. Sampai-sampai Umar itu ngamuk-ngamuk. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Sambil mengeluarkan pedangnya, nih. Itu saking cintanya Umar kepada Rasulullah. Sampai kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, maka akan saya penggal gitu. Kita tahu cerita kemarin dari Ustaz Hasan bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat memuji Rasulullah. Ya. Tapi ketika masuk Islam, dia sungguh jadi orang yang sangat mencintai Rasulullah. Setelah kemarin diceritakan bahwa Umar bin Khattab setelah membaca surat Toha, iya kan, lalu mencari Rasulullah, mencari Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad itu berada di rumah Arqam bin Arqam. Lalu diketoknya rumah Arqam bin Arqam itu, Darul Arqam itu diketok. Ya. Diintip oleh para sahabat. Dari lubang-lubang rumah itu diintip. Muhammad itu, Umar. Ngapain Umar bawa golok? Minggir kata Hamzah. Minggir. Kalau dia macam-macam, Umar macam-macam, saya akan tebas dengan pedangnya sendiri. Nah, itu kata si itu. Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang membela Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Umar macam-macam, saya akan tebas dengan pedangnya sendiri, kata Hamzah. Ternyata begitu dibukakan pintu oleh para sahabat, Umar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu peristiwa Umar bin Khattab. Melanjutin kisah yang kemarin. Nah, Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Aqbala ala farasin min maskanihi bisana hatta nazala fadakhalal masjid. Naik kuda dengan kecepatan yang tinggi Abu Bakar. Dari rumahnya di sana. Kemudian dia turun masuk ke masjid. Falam yukallimun nasa hatta dakhala ala Aisyah. Tidak ngomong lagi ya. Tidak ngomong lagi, masuk ke Aisyah, kemudian langsung menuju pembaringan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memakai pakaian hibar, pakaian salur berwarna hitam. Ya. Fakasafa an wajhi, dibuka wajahnya, dibuka tutup wajahnya.
Summa aku ba'alahi wa qabbala wa baka. Kemudian dipeluknya Rasulullah oleh Abu Bakar. Diciumnya, lantas Abu Bakar menangis. Summa qala, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa umi, demi bapakku dan bapamu dan ibuku. Demi bapa dan ibuku. Wallah, demi Allah. La yajma'ullahu alaika mautatan. Tidaklah Allah mengumpulkan kepadamu Muhammad dua kematian. Tidak mungkin orang mati dua kali. Nah, prasangka orang ketika itu, termasuk Umar bin Khattab, Nabi Muhammad itu enggak mati. Dia hanya bertemu dengan Allah sebentar. Nanti dia akan hidup lagi. Gitu. Seperti Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Itu pemahaman orang-orang. Jadi termasuk Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad itu enggak mati. Nanti akan balik lagi, hidup lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, demi Allah, Allah tidak mengumpulkan kepadamu dua kematian. Amal mautatul lati kutibat alaika faqad mutaha. Adapun kematian yang menimpa engkau ya Muhammad, maka inilah kematian. Jadi sekali mati di dunia. Nah, dikatakan oleh Az-Zuhri, kemudian orang-orang yang tadinya berkumpul dengan Umar bin Khattab, orang-orang menghadap ke Abu Bakar. Fa'aqbala nasu ilaihi wataroku Umar. Dan mereka manusia itu menghadap ke Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, amma ba'du, kata Abu Bakar nih, di hadapan semua orang. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Sudah meninggal. Waman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Qala Allah Ta'ala, lalu dia membacakan firman Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul yang sudah berlalu sebelumnya para rasul. Afa'im mata, maka apakah kalau Nabi Muhammad meninggal, aku tilang kolabtum atau Nabi Muhammad terbunuh, kalian akan murtad balik lagi ke belakang. Wa mayang qalib ala akibaihi, barang siapa yang murtad, fala yadurullah syai', maka tidak akan membahayakan Allah. Kalau kalian murtad lagi, berbalik lagi ke kafir, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah, apa yang terjadi? Fawallah, demi Allah, laka anna nasa lam ya'lamu annallaha anzala hadil ayat. Seakan-akan manusia ini tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, baru sadar, oh iya ya, ini benar-benar bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Ini ayatnya gitu. Hatta tala Abu Bakar, sampai Abu Bakar membaca ayat ini baru orang-orang sadar. Fatalaqahan nasu minhu kulluhum, maka orang-orang semua membaca ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul, baru sadar mereka bahwa ayat ini telah turun. Fama sami'aha basarun minanas ila talha, dan tidaklah manusia mendengar setelah Abu Bakar membaca ini, mereka semua pada membaca ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, dikabarkan bahwa Sa'id bin Musayyab dari Umar qala, wallahi, demi Allah, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini turun. Kata Umar,
Aku begitu mendengar ayat ini turun, lututku ini, kakiku tidak bisa menahan berat badanku. Patuk kiluni rijlaya. Kakiku itu gemeter, tidak sanggup lagi gitu untuk berdiri. Maka aku langsung bersimpuh, berlutut, tidak berdaya, ngelepak gitu. Ya, kalau bahasa Sunda, begitu mendengar kematian Rasulullah langsung plek, tidak berdaya, leles tuh urtek itu Umar bin Khattab. Baru sadar, apa tuh bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya. Kayak kita mendengar berita yang berat itu, dengkul itu plek gitu, sampai tersungkur. Dan baru sadar bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar meninggal. Kenapa Umar bin Khattab ngotot begitu? Ya karena sangat cintanya kepada Rasulullah. Yang tadinya sangat membenci, jadi sangat cinta. Janganlah kamu membenci sesuatu, suatu waktu kamu akan sangat mencintainya. Gitu. Janganlah mencintai sesuatu, suatu waktu kamu bisa membencinya. Gitu. Nah ini dengan peristiwa kematian Rasulullah. Ya. Jadi ada sebuah riwayat lagi, Ali bin Abi Thalib ya, ketika membaca ayat ini, ya, diturunkan ayat ini, lalu Ali bin Abi Thalib itu ketika Rasulullah masih hidup membaca ayat fa'in mata au kutilang qalabtum ala aqabikum, wallahi demi Allah, la nangqalibu ala aqabina, kami tidak akan murtad kembali. Kamu tidak akan murtad. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah memberi hidayah kepada kami tidak akan murtad lagi. Wallahi demi Allah, la in mata au kutila, jika Muhammad mati atau terbunuh, la uqatilana ala ma qatala alaih, kami akan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Hatta amut, sampai titik darah penghabisan, sampai aku mati. Wallahi demi Allah, inilah ahuhu, aku adalah saudaranya, aku adalah sepupunya. Wa waliyuhu, dan pelindungnya. Wabdu amihi, dan aku adalah anak pamannya. Wa warisuhu, dan aku adalah ahli warisnya. Paman ahaku bihim ini, maka siapa yang lebih berhak kecuali aku yang paling berhak untuk membelanya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, dilanjutkan. Wa qaulu wa ma kana li nafsin antamuta ila biidnillah. Dan tidak ada seseorang yang mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjalah, yang sudah ditentukan batas waktunya. Jadi seseorang itu mati karena sudah ditentukan batas waktunya. Batas waktunya itu ya sudah ditentukan ketika bayi berumur 4 bulan. Nah, 4 bulan itu sudah ditentukan. Kemudian setiap tahun ditentukan juga rezekinya, Saidun Sakiyun itu ya. Di malam Lailatul Qadar. Nah, maka kita sambut insya Allah ya, Pak Andi, Pak Oban, Pak Rabu, kita semua yang di sini, kita sambut malam Lailatul Qadar itu, ya. Malam diturunkan semua perkara, ya. Setahun ke depan, ya. Perkara baik apabila kita, ketentuan kita di malam Lailatul Qadar itu kita keburukan buat kita memohon kepada Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Umar bin Khattab lagi mengatakan, Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jika ketentuanmu pada tahun ini ditetapkan kepadaku buruk, rubahlah ya Allah menjadi baik gitu. Nah, di malam Lailatul Qadar itu. Dan jika
ketentuanku baik, maka tetapkanlah jadi kebaikan untuk kami. Jadi nanti dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab mengatakan gini, bahwa takdir Allah dan doa itu saling tolak menolak. Mana yang lebih kuat? Kalau doa kita pohonkan kepada Allah lebih kuat, maka kita akan merubah menjadi orang yang baik. Perubahan ke arah yang baik. Sekarang ramai-ramai perubahan-perubahan, ya. Dan kita rubah, ya. Jadi yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Kita berdoa di malam Lailatul Qadar, kita menyambut pengumuman itu aja kita nonton begini gitu. Ya, apalagi kita menyambut takdir kita setahun yang akan datang, kita sambut dengan ibadah, ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kematian seseorang itu karena sudah ditetapkan batas waktunya. Artinya, la yamutu ahadun illa biqadarillah. Tidaklah seseorang mati kecuali karena takdir Allah. Wa hatta yastawfiyal muddatallati daraballahu lahu. Sehingga disempurnakanlah ketentuan yang telah Allah tetapkan padanya. Walihadza qala, oleh sebab itu kitaban muajjalah, Allah berfirman ketentuan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana di surat Fatir ayat yang ke-11, wa ma yu'ammaru mim mu'ammar, tidaklah Allah membancangkan umur, walayan kuso min umurihi, dan tidaklah mengulangi umurnya, ila fi kitab, kecuali dalam catatan. Dipanjangkan, dikurangi, kecuali ada dalam catatan kitabnya. Wa qaulihi, dan sebagaimana firman Allah, walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalu musamma indah. Dia yang menciptakan kalian dari tanah kemudian menentukan ajalnya, dan ajal yang ditentukan di sisinya. Surat Al-An'am ayat yang kedua. Wa hadhil ayah, dan ayat ini fiha, di dalamnya mengandung tasji', mengandung penyemangat, lil jubanai. Ayat ini mengandung penyemangat bagi orang yang penakut. Memberi semangat bagi orang yang penakut. Wa targhibun lahum fil qital, dan memberi pembangkit untuk berperang. Fa'inal ikdam, sesungguhnya maju berperang atau bergulat dengan musuh, layan kus minal umuri walayazid fihi, berperang, bergelut, tidak akan mengurangi umur dan tidak akan menambah umur. Jadi berperang atau bergelut tidak akan menentukan seseorang itu mati gitu. Jadi yang penyebab kematian itu bukan karena perang, bukan karena bergelut, bukan karena apa. Jadi ayat ini mengandung penyemangat bagi orang yang takut supaya jadi pemberani, supaya orang semangat untuk berjuang. Ya. Nah, ada kisah, ya, yaitu dari Abbas bin Yazid al-Abdi, sami'tu Aba Muawiyah, aku mendengar Abu Muawiyah dari Amas, dari Habib bin Suhban, bukan Subhan apa rawi, ya, Suhban, qala rajulun minal muslimin, ya, berkata seorang dari kalangan kaum muslimin, wa huwa Hijr bin Adi. Nah, ketika kaum muslimin itu akan menyeberangi sungai Tigris, ya, ada di Irak, ya. Dia berkata, wahai kaum muslimin, apa yang mencegahmu tidak mau menyeberang sungai Tigris?
Lalu dia membaca ayat, wa makana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidaklah ada seseorang itu yang mati kecuali dengan izin Allah. Untuk menghadapi musuh dia baca ini ayat. Summa afhama farasahu dikhlata. Kemudian naik kendaraan menyeberangi, naik kudanya menyeberangi sungai Tigris. Ya. Sesudah itu maka orang-orang mengikuti dari belakang. Sesudah mengucapkan wa makana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada seseorang yang mati kecuali dengan izin Allah. Ya. Lalu setelah itu dia menyeberangi sungai dan diikuti oleh para pengikutnya. Dan ketika musuhnya melihat kaum muslimin yang berani menyeberang sungai Tigris itu, falamma ra'ahum adu, ketika musuhnya melihat bahwa Hijr bin Abdi itu menyeberangi sungai Tigris, maka musuhnya itu keder. Orang muslimnya luar biasa gitu kan. Lalu diwanun, mereka itu takut, faharabu, maka mereka melarikan diri. Nah, gitu karena keberanian kaum muslimin, karena dalam dirinya tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Dia tidak ada rasa takut. Ya. Orang-orang Palestina tidak ada rasa takut, kenapa? Mati hidup itu dengan izin Allah gitu. Ya. Jadi itu membuat kita jadi berani. Mati hidup ketentuan Allah. Kalau sudah mati dimanapun matilah. Kalau kita menghindari mati, mati yang akan mendatangi kita. Ya. Jadi tidak ada rasa takut karena ketentuan Allah tentang kematian itu Allah sudah tetapkan di zaman ajalnya. Baik, kita lanjutkan. Wa may yurid sawabad dunya, barang siapa mencari keuntungan dunia, siapa yang mencari upah dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan. Wa may yurid sawabal akhirah, barang siapa yang mencari pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan beri. Ketika berperang di perang Uhud, kalau yang mencari pahala dunia ya dapat. Tapi kalau mencari pahala akhirat tentu lebih dapat lagi. Kalau pahala akhirat mah dunianya pasti dapat. Maksudnya man kana amalu li dunya, maksudnya adalah barang siapa yang amalnya untuk keuntungan dunia, faqad nala minha, maka dia akan mendapatkannya maqaddarahullahu lahu, apa yang telah Allah tetapkan padanya. Walam yakun lahu fil akhirah, tapi di akhirat dia tidak dapat ya. Min nasibin bagiannya. Waman qasoda bi amalihi darul akhirah, barang siapa yang bermaksud dengan amalnya itu kebahagiaan akhirat, atahullahu minha maha qassama lahu fid dunya. Barang siapa amalnya itu dia maksudkan orientasikan ke akhirat, Allah berikan kepadanya akhirat juga di dunianya gitu. Nah, jadi kita berjuang, kita bekerja, kita berolahraga, kita apapun, kita orientasikan lillahi ta'ala sehingga bernilai ibadah. Iya, tidur musola juga orientasinya harus karena Allah, bukan karena yang lain-lain, bukan karena menjauh dari istri. Wah, karena jauh-jauh dari omelan istri kita tidur aja di musola. Ah, itu jangan. Istri ngomel-ngomel kita tidur musola ya, bukan begitu ya. Jangan seperti itu ya. Jangan-jangan kita nih yang gitu. Nah, itu ya. Nah. Jadi gitu. Kita olahraga nih. Wah, olahraga sekarang kan sering saya katakan olahraga sekarang orientasinya duit, benar. Bisnis orang. Padahal dulu olahraga itu supaya menguatkan tubuh untuk beribadah kepada Allah, itu intinya. Bukan nyari duit ya. Nah, intinya itu. Dikatakan gini terusnya. Di surat Al-Isra ya ayat ke-18 19. Wa man kana yuridul ajilah, barang siapa yang mencari yang ajilah, yang instan, keuntungan dunia, ajalna lahu fiha, kami akan segerakan
keuntungan yang dunia ini, ya. Keuntungan yang instan ini. Manasa'u, sesuai apa yang kami kendaki, liman nuridu, apa yang kami kendaki. Summa ja'alna lahu jahannam tuh. Bahaya sini. Kemudian kami jadikan untuknya jahanam. Yaslaha madmuman madhuro. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang tercela dan terusir. Awas, hati-hati. Jadi kita pasang niat untuk ibadah kepada Allah aja. Yang kita lakukan itu untuk kebahagiaan akhirat gitu. Kita bekerja, kita berolahraga, kita apapun yang kita lakukan. Ya. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Carilah apa-apa yang akan mendatangkan kebahagiaanmu di negeri akhirat. Orientasinya akhirat. Jadi imam, jadi apapun, orientasinya akhirat. Kalau udah akhirat kita cari, insya Allah dunia katut. Ya. Ini hadis-hadis tentang itu, dan ada bukan hadis lagi nih, Al-Quran ya. Nah, kalau mencari keuntungan yang al-ajilah, yang insan, yang dunia ini, ya, diberikan. Summa ja'alna lahu jahannam. Di surat Al-Isra, boleh dibuka tuh surat Al-Isra 18-19. Ya. Surat Al-Isra itu Isra Mi'raj surat 17. Ya. Ayat yang 18-19. 18-19 boleh dibuka tuh. Al-Isra 18-19. Nah. Terus? Yuhum maskuro. Sok baca artinya. Sok yang ada artinya. Oh, yang ada artinya. Surat Al-Isra Pak RW ayat yang ke-18-19. Kalau saya artinya terjemahan bebas saja. Barang siapa yang menginginkan segera yang instan di dunia, keuntungan dunia, Allah akan segerakan baginya keuntungan dunia. Apa yang kami kendaki bagi orang yang menginginkannya. Kemudian kami jadikan neraka jahanam untuknya. Coba, kalau hanya mencari keuntungan dunia saja, nggak kita orientasikan ke keuntungan akhirat, ja'alna lahu jahannam. Kami jadikan untuknya neraka jahanam, yaslaha madmuman madhuro, dan kami masukkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam itu madmuman, dalam keadaan tercela dan terusir. Waman arodal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alah saya, dan dia berusaha untuk mencari kebahagiaan akhirat, wahwa mi'mun, dia mukmin mencari kebahagiaan akhirat, faulaika kana sa'yuhum maskuro, maka adalah usahanya itu akan dibalas. Jadi ingat, orientasi kita harus akhirat. Ya, kita ngaji, kita tadarus, kita apapun, orientasinya akhirat. Kalau dunia, cuma ja'alna lahu jahannam. Kalau dunia itu, apalagi ibadah diorientasikan, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, orientasinya dunia. Wah, ini tertipu. Tipuan itu. Kita ibadah orientasinya untuk keuntungan dunia. Ya, itu tertipuan itu. Bahaya itu ya. Kegiatan dunia kita orientasikan untuk akhirat, 2 kali kebaikan. Nah, kemudian dilanjutkan, wasana jazir syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Artinya apa?
kami akan berikan kepadanya min fadlina karunia kami, warohmatina dan rahmat kami, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, bihasbi syukrihim wa amalhim, sesuai dengan syukurnya dan amalnya. Jadi orientasi kita harus akhirat agar kita mendapat keuntungan. Kalau orientasi kita dunia untuk kebahagiaan dunia, kita nggak dapat apa-apa, malah dapat ja'alna lahu jahannam, madmuman madmur, dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Nah, selanjutnya, wa ka'ayyin min nabiyyin, ayat berikutnya ya. Dan berapa banyak nabi yang berperang. Ma'ahu ribbiyun katsir, bersama mereka dengan pengikut-pengikut yang banyak. Artinya, ya, maknahu kam min nabiyyin, berapa banyak nabi yang berperang dan terbunuh bersamanya pengikut-pengikut sahabat yang banyak. Ya. Nah ini juga ada perbedaan cara baca, boleh qotala, boleh kutila. Ya. Boleh qotala, boleh kutila. Ya. Kalau qotala berperang, ya. Tapi kalau kutila terbunuh. Dan berapa banyak nabi yang berperang dan berapa banyak nabi yang terbunuh. Nah, qotala fa'inahu, ini kalau qotala itu Ibnu Jarir ya. Nah sesudah Nabi berperang atau Nabi terbunuh ya. Fama wahanu, maka mereka tidak lemah. Maka mereka tidak lemah, tidak lesu. Lalu mereka tidak berputus asa, never give up, untuk meneruskan perjuangan Rasul. Bukan begitu mendengar Nabi terbunuh, lalu mereka lemah, lalu mereka melarikan diri gitu. Nah sekarang kan udah kelihatan umpamanya. Kalau si calon itu bakal menang, lalu ramai-ramai dukung gitu. Nah, kalau si calon itu akan kalah, ramai-ramai menghina gitu. Nah kalau kalian Nabi meninggal atau Nabi apapun, teruskan perjuangannya. Gitu. Fama wahanu, tidak lemah dan tidak lesu, wa mastakanu, dan tidak putus asa untuk meneruskan perjuangannya. Seperti Ali bin Abi Thalib tadi katakan, kalau Nabi terbunuh, kalau Nabi wafat, saya akan meneruskan perjuangannya. Nah, seperti itu ya. Fama wahanu lima asobahum, dan mereka tidak lemah terhadap apa yang menimpa mereka. Tidak lemah, meneruskan perjuangan. Kalau Nabi sudah meninggal, kita teruskan perjuangannya. Gitu ya. Tentang makna ribiyun, artinya pengikut, ada juga yang mengatakan ini adalah ribuan, banyak. Ribiyun katsir artinya pengikut yang banyak. Ada juga yang mengatakan ribiyun itu adalah ulama-ulama penerus Nabi ya. Itu yang banyak yang terbunuh ya. Nah, ada lagi pendapat fama wahanu lima asobahum fisabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan tidaklah mereka lemah terhadap apa yang menimpa mereka, terhadap kematian nabinya gitu di jalan Allah. Wa madaupu, dan mereka tidak lesu, wa mastakan, dan mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah ya. Nah, menurut Qatadah Ar-Rabi bin Anas, wa madaupu, dan mereka tidak lesu karena terbunuhnya nabi. Nah, kalau tadi kan ketika Nabi mendengar kabar bahwa Nabi terbunuh, mereka lemah. Mereka ingin lari ke belakang. Enggak. Ya. Dan mereka tidak lesu karena terbunuhnya Nabi. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah karena terbunuhnya Nabi. Dan mereka tidak murtad.
tidak murtad berbalik ke belakang, dan mereka terus meneruskan perjuangan Nabi. Ya. Seperti itu ya. Wa mastakanu, mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, dan mereka meneruskan perjuangan Nabi. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, yang sabar. Dan ketika ya mereka tertimpa kepada mereka kekalahan, ya, tidak ada ucapan yang mereka lontarkan, tidak ada doa yang mereka keluarkan dalam diri mereka kecuali doa Rabbana gfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan kelewat batasan kami, fi amrina, dalam urusan kami, wa thabit aqdamana, dan teguhkanlah telapak kaki kami, jangan sampai kami mundur ke belakang. Ya. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami, menangkanlah kami atas kaum-kaum yang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah berikan kepada mereka pahala dunia. Ketika mereka meminta pahala akhirat, maka mereka diberikan juga pahala dunia. Apa itu pahala dunia, keuntungan dunia? An-nasro adalah kemenangan, adalah pertolongan. Wadzofar, kemenangan. Nasr itu pertolongan. Wadzofar itu kemenangan, pertolongan, kemenangan. Wal akibah, dan ending yang terpuji, ending yang baik. Wa husna thawabal akhirah, dan sebaik-baik pahala akhirat, semuanya untuk mereka. Maka Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita tidak pernah lemah, tidak pernah lesu untuk membela agama Allah, dan tidak pernah menyerah, berputus asa. Mudah-mudahan kita semua orientasikan tujuan hidup kita untuk kebahagiaan akhirat. Kalau orientasi kita ke akhirat, insya Allah akhiratnya dapat, dunianya katut. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.